Dibantai. Oke, teman-teman, kita bakal bahas tentang review Juventus versus Atalanta. Oke, tapi sebelumnya teman-teman balik lagi bareng aku Amel dan juga pastinya narasumber kita karena aku nggak sendirian. Em, Buat teman-teman nih yang mungkin juga mau jadi member gitu ya, mau jadi salah satu narasumber kita gitu, bisa banget kalian bisa gabung di member Suara Juventini. Di situ juga bakalan ada grup WhatsApp yang pastinya bakal aktif bahas tentang Juventus. Oke, boleh nih kita perkenalan dulu sama narasumber kita. Silakan Mas Riki dan Mas Bustan, boleh dari Mas Riki dulu. Oke, halo teman-teman Suara Juventini semuanya. Semoga masih tetap semangat menjalani hari ini. Gua Riki dari Taman Mini. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih Mas Riki. Silakan Mas Bustan, boleh disapa-sapa dulu teman-teman kita. Ya, halo halo semua. Perkenalkan saya Bustan Juventini dari Jakarta Timur. Oke, terima kasih Mas Bustan dan Mas Riki. Oke, ini adalah hasil yang kita tidak sangka-sangka nih ya untuk Juventus dengan skor telak nih guys nih. 0-4 ya. Dimana Atalanta itu malah bermain seperti tanpa beban nih. Justru Juventus bermain seperti bingung nih mau berbuat apa gitu, mau ngapain kan. Kekalahan ini menjadi rekor sendiri ya, yaitu kekalahan terbesar di Allianz, di mana di kandang kita sendiri, nah guys ya. Dan juga memutus rekor bahwa Atalanta ini sulit menang terhadap Juventus, karena kan hasilnya kita malah kalah telak ya. Nah, ini nih kekalahan kedua ya, Mas. Kedua Ya, Juventus di musim ini, apalagi dengan skor 0-4 yang menyebabkan pemburuan Scudetto nih hanya menjadi bayang-bayang nih kayaknya nih ya. guys ya. Juventus ini terjebak dalam inkonsistensi setelah menang 4 kali berturut-turut di game sebelumnya. Walaupun lawannya ini memang bukan sekelas Atalanta. Oke, nah kali ini kita akan bahas banyak lagi nih bersama para narasumber. Pastinya udah banyak nih unek-uneknya karena pertandingan kemarin malam, apalagi hasilnya sangat mengecewakan gitu ya. Jauh dari perkiraan kita tentunya ya Mas ya. Oke, padahal kalau misalnya kita lihat nih Juventus kenapa bisa ya kalah segitu telaknya padahal udah nggak ada jadwal di midweek lagi nih kita nih. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dalam konferensi pers Mota di akhir pertandingan, Mota kan mengatakan perkataan-perkataan seperti ini ya. Setelah kita kebobolan via penalti, kita akan lebih ofensif. Tetapi mereka punya counter attack yang cukup baik. Terus dia juga bilang, kita tim skuad termuda di liga yang kedua. Terus dia juga bilang kita kehilangan mental dan keseimbangan. Nah, kalau kita lihat nih dari pernyataan Mota di atas, apakah layak nih menjadi alasan kekalahan versus Atalanta? Atau ada alasan lain nih yang lebih fundamental penyebab kekalahan tadi malam menurut para narasumber? Oke, boleh. Kayaknya Mas Riki udah nggak sabar nih. Ya, boleh silakan Mas Riki dulu deh. Silakan Mas Riki. Tolol, Mel, ini pertandingan tolol toh. Aduh, sabar Mas, sabar. Pertandingan yang gua saksiin semalam itu pertandingan tolol ya menurut gua ya. Fuck off banget gitu menurut gua. Juventus tuh menguasai pertandingan 63% berbanding 37% gitu. Menguasai hampir sepanjang permainan gitu ya, tapi ternyata tidak bisa menembus bahkan sampai kotak penalti Atalanta aja sulit gitu. Jadi ini membuktikan bahwa sebenarnya sepak bola nggak sesederhana itu ya, menguasai pertandingan lu bisa menang gitu. Nyatanya enggak. Toh terlalu banyak kesalahan-kesalahan sendiri yang kita lakukan gitu ya. Banyak pemain yang melakukan kesalahan. Hitungan gua kalau nggak salah ya, mungkin nanti Mas Bustan bisa bantu ingetin, dari 4 gol itu seingat gua 2 golnya adalah hasil dari kesalahan kita sendiri, bener ya, salah oper, akhirnya kerebut, terjadi counter attack, akhirnya terjadi 2 gol itu. Sisanya satu dari titik penalti, sisanya adalah serangan cepat di awal babak kedua. Jadi menurut gua ini pertandingan yang, aduh, gimana ya? Sorry gua kasar tadi ya, karena memang tolol Mel gitu. Jadi menurut gua ini tidak, ah, sangat Waduh. amat menyesakan hati ya, karena aduh, gue tidak menyangka bisa kalah dengan catatan skor seperti ini gitu. Kita sudah lama banget ya punya rekor tidak pernah kalah sebesar ini di kandang gitu ya.
Terakhir pun kita dibantai AS Roma 4-0 itu pun di Olimpico bukan di sini gitu. Gue juga lupa kapan terakhir kali kita kalah terlalu besar seperti ini di kandang gitu. Jadi menurut gua alasan-alasan yang dilontarkan Mota itu adalah alasan-alasan yang semu aja ya menurut gua ya, karena dia bilang tim dengan skuad termuda di liga yang kedua saat ini ya, itu kan pemain-pemain yang dia pilih gitu kan, pemain-pemain yang manajemen pilih. Terus juga setelah kita kebobolan via penalti kita lebih ofensif. Ya memang ofensif benar. Kita coba untuk menyerang, menguasai pertandingan, tapi nyatanya selalu mentok gitu. Bahkan menyentuh kotak penalti Atalanta aja sulit gitu. Hilangnya kreativitas, tidak adanya pemain yang bisa menyalurkan bola kepada penyerang-penyerang kita juga sulit gua ngelihatnya gitu ya. Kita kehilangan mental dan keseimbangan. Mota bilang kayak gitu ya, memang benar. Apalagi setelah gol cepat di awal babak kedua. Di situ kelihatan sepertinya sudah hancur gitu ya. Pertandingan ini sudah milik Atalanta sepenuhnya gitu. Jadi menurut gue ini adalah sebuah pertandingan yang sangat amat teramat fuck off ya. Gue sangat menyesali apa yang terjadi di pertandingan tadi malam. Juventus sudah memberikan harapan eh, harapan palsu ya ibaratnya ya. Kayak lu udah sempat nih dikasih harapan gitu ya, para fans terutama gitu udah dikasih harapan, oke kita bisa bersaing Scudetto lagi nih. Kita punya beberapa apa namanya beberapa potensi yang bisa mewujudkan itu. Salah satunya adalah potensi yang mungkin tidak kita harapkan gitu ya. Kita gugur dari setiap kompetisi yang kita hadapi, which is artinya itu berarti kita fokus di satu kompetisi terakhir yang tersisa ini gitu. Tapi nyatanya apa? Nyatanya kita tampil dengan sangat buruk ya. Aku pikir aku pikir pertandingan tadi malam adalah salah satu match terburuk Juventus sepanjang musim ini. Gua pikir juga pertandingan melawan VSP tadinya gue pikir itu adalah salah satu pertandingan terburuk Juve gitu ya. Pertandingan terburuk Juventus di musim ini. Tapi ternyata pertandingan tadi malam adalah yang paling buruk yang pernah gue lihat, Mel. Asli sepanjang musim ini ya menguasai pertandingan tapi linglung kayak orang kayak anak ayam nggak punya induk gitu ya. Bingung dia loh cuma lari-lari doang. Nggak tahu harus ngapain gitu ya sepanjang pertandingan. Bahkan untuk masuk kotak penalti aja nggak bisa. Shooting dari jarak jauh juga nggak ada gitu ya. Cuma sekali, satu dua kali kayak Fren Thuram di babak pertama. Sisanya Atalanta menguasai game ini dan layak banget menang sih Mel. Itu aja sih dari gua. Oke, terima kasih Mas Riki. Sampai berkata kasar nih Mas Riki ya, saking keselnya dan sangat mengecewakan berarti nih, apalagi buat para penggemar Juventus. Oke, kalau dari Mas Bustan gimana nih? Apakah ada tambahan atau pendapat lain? Silakan Mas Bustan. Ya, sebetulnya untuk match ini Juve punya waktu yang lebih banyak ya untuk mempersiapkan timnya. Karena kan eh, Juve udah tersingkir dari beberapa kompetisi lain gitu, hanya fokus di Serie A aja. Dan harusnya masalah fisik sih udah teratasi ya, fisiknya udah harus prima gitu. Tapi ada yang aneh juga dari pemilihan starting elevennya Motta yang dia masukin Yildiz yang sebetulnya Yildiz ini juga kurang fit gitu dan terbukti pas main kan nggak maksimal juga dan akhirnya apa namanya menghilangkan momentum serangan di depan. Untuk mainnya jelek banget pas dia masuk main di babak pertama. Nah, kemudian ini sih kalau dari konferensi persnya Mota ini kan dia bilang setelah kebobolan via penalti lebih ofensif. Iya sih, memang lebih ofensif gitu seperti yang dibilang Mas Riki tadi. Cuman memang setelah gol pertama itu dia mainnya jadi agak grogi ya, jadi lebih terburu-buru gitu mainnya, nggak sabar dalam membangun serangan, pengen cepat tapi malah gampang dipatahin gitu. Jadi nggak ada ide gitu gimana caranya untuk eh, mengalirkan bola ke depan ke kotak penalti sehingga pemain Juve juga sangat sedikit yang menyentuh bola di kotak penalti dan artinya sangat sedikit juga untuk menciptakan peluang gitu. Untuk dia bilang ini skuad termuda ya memang itu kan memang pilihannya Mota sendiri dan manajemen gitu untuk mempunyai skuad termuda dan membuang semua leader-leader Juve gitu. Ya ini kan konsekuensi dari pilihannya. Akhirnya kan dengan skuad muda ketika tim ini kehilangan kendali permainan itu memang sangat berpengaruh ke mental pemain itu apalagi pemain-pemain muda yang tanpa leader ini akan susah bangkit gitu apalagi kalau pelatihnya juga nggak bisa membangkitkan mental tim gitu itu akan lebih sulit lagi gitu.
Dia juga bilang kehilangan mental dan keseimbangan ya. Ya memang sih udah jelas gitu. Udah jatuh mental duluan. Iya. Jadi setelah gol kedua itu tambah grogi lagi. Gimana caranya nyetak gol gitu? Lebih terburu-buru lagi mainnya, lebih nggak jelas lagi. Dan akhirnya setelah gol ketiga udah nggak ada lagi gerintanya gitu. Paling setelah Bang Gulang masuk ya udah ada lumayan lah peluang, tapi itu pun nggak benar-benar peluang yang bagus ya, peluang matang. Itu mentalnya udah jatuh. Itu sih udah kena mental. Udah kena Oke, mental. terima kasih Mas Musta. Jadi emang kurang lebih sama lah ya, apa namanya, karena mungkin Nah, pemain-pemainnya emang pada muda gitu. ya. Setelah kebobolan mereka panik, jadi terburu-buru malah jadi nggak terarah gitu ya. Sangat disayangkan banget. Padahal harusnya mungkin lebih hati-hati justru ya. Oke, kalau kita menyambung nih saat kita bikin preview ya, waktu itu kita juga sempat preview analisa bahwa Atalanta ini akan kuat dalam tiga hal, yaitu data shoot on goal, lalu ada goal creation, sama data progressive pass. Nah, kalau kita lihat dari pertandingan kemarin ini kan memang betul ya, dimana bahwa Atalanta ini menghancurkan gitu Juventus dengan data terkuatnya, di mana shoot creation dalam pertandingan itu paling banyak datang dari Ederson dan Lokman, di mana 6 kali percobaan dan 5 kali percobaan. Lalu ada shoot on target ini jelas dikuasai Atlanta, di mana dia ada 18 kali percobaan ya shoot on targetnya. Lalu ada progressive pass yang jelas menjadi alat untuk menciptakan counter attack yang cepat ya. Kalau nggak salah juga bisa kemarin menghasilkan gol juga nih. Nah, kenapa nih Juventus kira-kira tidak mampu nih mengantisipasi hal ini nih Mas? Kenapa Lokman ini seperti diberi kebebasan gitu? Padahal kan dia nih, kalau kita lihat figur yang banyak menciptakan shoot creation. Kenapa gitu? Kenapa Mas? Kenapa malah dibiarin gitu? Apa udah pasrah atau gimana nih? Silakan Mas Bustan. Ya kalau ini kan eh, Mota masang pemain belakang itu seperti pertandingan sebelumnya ya, masang Weah dan masang Cambiaso di back sayap gitu yang di mana mereka berdua ini lebih ofensif ya dibandingkan pemain-pemain lain. Dan memang sih kalau Weah ini daya eksplosifnya itu bagus gitu, menyerangnya bagus, tapi akan tetapi dia akan sulit untuk track back lagi ke belakang sehingga harus ada Gatti yang cover di situ. Nah sayangnya berbeda mungkin dengan yang lawan Inter sebelumnya ya, yang mana di sisi kiri itu lebih banyak dikuasai di Marco. Nah di sisi kirinya Atalanta ini ada tiga orang yang sangat aktif di situ. Jadi bukan cuma Lukman, ada juga Sapa Costa dan eh, siapa namanya Kolasinac Kolasinac. gitu. Iya ada tiga orang sehingga Gatinya kelabakan karena WH-nya juga kan dia lebih banyak menyerang kan agak sulit dia untuk antisipasi pemain-pemain Atalanta ini makanya Juve sangat kerepotan. Dan kalau ini ada tiga atau bahkan penaltinya juga dari pemain-pemain di sisi kiri semua ya kalau nggak salah ya penaltinya. Jadi semuanya berawal dari pemain-pemain yang berada di sisi kirinya Atalanta gitu. Dan ini benar-benar dibombardir sisi kanannya Juve itu. Oke, terima kasih Mas Bustan. Berarti emang kita masih belum bisa gitu ya untuk menahan tiga orang dari Atlanta ini karena Ya. diborbardir banget gitu. Kalau misalnya Mas Riki nih, gimana pendapatnya? Silakan Mas Riki. Habis sebenarnya Mel, ini statistiknya sebenarnya memang berat sebelah ya. Kita hanya unggul ball possession aja sebenarnya. Expected goalnya pun jauh, 0,76 berbanding 3,77 punya Atalanta. Big chance-nya 7 berbanding 2. Total shoot 19 berbanding 9. Goal save-nya itu kita menang 5 berbanding 2. Artinya memang Sesni semalam jempolan sebenarnya sampai gol Di kedua. Gregorio Ya, di Gre. Sesni lagi, astagfirullahaladzim. Gara-gara Sesni kemarin. Gara-gara Sesni kemarin terkenal lagi. Oke, sorry sorry. Di Grio kemarin lumayan ya. Babak pertama tuh master banget lah menurut gue lah. Cukup oke lah. Gitu ya. Jadi memang secara statistik ini menunjukkan bahwa Juventus memang kalah ya dari segi efektivitas ya Mel. Jadi menurut Hmm. gue kalau kita lihat line ups-nya sebenarnya memang lini tengah kita kalau kita lihat pertandingan secara awam, secara garis besar gue sebagai awam gitu ya gue melihat bahwa sebenarnya lini tengah kita menang Mel.
Ya kan, lini tengah kita diisi Thuram, Locatelli, McKennie gitu ya. Sebenarnya kita menang, kita bisa menguasai banyak ball possession karena kita menguasai banyak bola di lini tengah gitu ya. Tapi nyatanya apa? Nyatanya memang kita kelabakan juga. Kenapa? Karena gue melihat tidak adanya apa namanya sebuah peta gitu ya, peta dari skema ini. Kita mau jalan main bolanya nih kemana nih gitu, hanya bermain ke sayap yang diandalkan ada apa Weah di sisi kanan yang paling sering gitu ya. Cambiaso pun gue ngelihat dia hampir jarang banget inverted di babak pertama, terutama di babak kedua dia sedikit berubah gitu ya. Tapi nyatanya apa? Terlalu ofensifnya Weah dan Cambiaso itu justru menjadi masalahnya Juve di pertandingan tadi malam gitu ya. Weah yang terlalu maju sehingga meninggalkan Gatti dan Kelly, yang kita tahu sendiri Kelly saat ini tidak bisa dibilang sebagai pemain yang cukup untuk ditinggalkan seorang diri gitu ya. Jadi belum pantas untuk berada di posisi libero tadi malam gitu ya. Sehingga itu yang bikin kita jadi kelabakan gitu. Tidak adanya pemain yang bisa mengontrol skema ini dengan baik menurut gua gitu ya. Keputusan Thiago Motta untuk mencadangkan Koop Mainers juga dipertanyakan. Kenapa gitu? Apa yang terjadi dengan Koop Mainers? Kenapa di pertandingan penting seperti ini pemain yang didatangkan dengan harga mahal, pemain yang kita harapkan bisa memberikan sesuatu yang berbeda dari skuad muda ini, tapi ternyata tidak dimainkan gitu. Kenan Yildiz yang tadi kata Mas Bustan memang tidak fit, katanya sakit perut, tapi dimainkan gitu. Akhirnya ya hancur permainannya gitu. Nico Gonzalez tidak terlihat, terus Kolomuani juga tidak mendapatkan asupan yang pas gitu. Jadi menurut gua memang ini bukanlah sebuah skema yang memang dicanangkan sama Thiago Motta dari awal pertandingan gitu. Skemanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia mau. Gitu sih Mel. Dan memang sisi kanannya Atalanta yang tadi Mas Bustan bilang juga memang diisi tiga pemain yang sangat jempolan tadi malam. Gua mengacungkan jempol, dua jempol lah untuk tiga pemain di sisi kirinya Atalanta. Sorry, di sisi kirinya Atalanta. Kolasinac, Japa Costa, dan Adama Lukman. Dan memang kalau kita lihat sendiri pun tiga gol yang terjadi semuanya itu dari sisi kirinya Atalanta, which is itu adalah sisi kanannya Juventus, gitu ya. Golnya Lukman, golnya siapa? Japa Costa, sama siapa satu lagi yang golin? Lupa gue. Retegi Martin kan? Derun, Martin Derun Martin dari tengah Durun. ya, sorry Iya, ya. Darun. Dari tengah. Tapi juga itu Tapi serangannya kan dari dari kiri. sisi kiri juga, betul. Jadi memang sisi kanannya Juve yang dikawal sama Timothy Weah dan Federico Gatti itu menurut gue tidak mampu gitu ya, tidak mampu meredam itu gitu. Dan satu lagi keputusan yang menurut gue aneh, meninggalkan Kelly sendirian di situ, menarik Gatti, memasukkan Kalulu. Kenapa gitu? Kalau lo tanya tadi kenapa, kenapa ya? Gue juga nggak tahu Mel jawabannya Mel. Kenapa gitu? Hanya Thiago Motta yang tahu gitu. Kenapa harus Kelly yang dibiarkan bermain full 90 menit? Kenapa bukan Kelly yang ditarik, masukkan Kalulu biar dia berduet dengan Gatti gitu? Apakah Gattinya tidak fit? Gue nggak tahu gitu. Tapi gue melihat memang terlalu invertednya Cambiaso dan Timothy Weah yang terlalu maju itu justru menjadi ancaman serius dari sisi sayapnya Juventus sih Mel. Gitu sih yang gue lihat Mel. Oke, terima kasih Mas Riki. Berarti sama sama punya pandangan ya, sisi kanan Juventus emang diserang habis-habisan ya. Nah, kalau misalnya kita bahas nih dari proses kebobolan gol nih. Kebobolan gol, sorry. Nah, semoga kan ada yang bisa kita pelajari nih. Dari gol pertama itu seperti pukulan ya. Awal-awal tiba-tiba udah handsball. Terus gol kedua juga tiba-tiba banget nih. Di awal babak kedua udah langsung kebobolan lagi. Gol ketiga ini pergerakan Kosinnak yang tidak dihentikan Juventus. Lalu ada gol keempat kita blunder lagi nih. Di mana Dusan itu dihukum via Lukman ya. Nah, kalau misalnya pendapat narasumber nih gimana nih? Eh mengomentari semua kebobolan Juventus. Mungkin ada yang sangat disayangkan atau sekiranya seharusnya nih masih bisa nih untuk tidak jadi gol gitu. Gimana nih Mas Bustan? Silakan Mas. Iya, kalau gol pertamanya Atalanta kan itu sebetulnya sangat disayangkan ya karena penalti gitu. Dan pas sebelum gol itu Juve juga udah lumayan melawan, sebetulnya ada beberapa peluang yang diciptakan Juve walaupun nggak terlalu matang juga ya karena ada yang eksekusinya kurang bagus seperti shootnya Thuram dan shootnya Kelly gitu. Dan ada juga yang pengambilan keputusan yang agak kurang bagus ya seperti bola McKennie yang didapatkan peluang yang dioper ke Weah malah hilang momentum.
Jadi ada beberapa peluang sih sebetulnya Juve-nya. Cuman setelah gol pertamanya itu yang mana penalti yang dihasilkan dari handsball-nya McKennie ya, yang sayang banget. Itu pemain-pemain malah jadi nggak tenang lagi dalam membangun serangan. Nah, itu sangat disayangkan di gol pertama itu. Dan eksekusi dari Retegui sendiri juga bagus ya, karena bolanya kencang ke arah kanannya di Gregorio. Walaupun di Grey-nya juga bisa menebak arahnya, tapi udah terlalu kencang bolanya dan agak susah untuk ditahan. Gol kedua, golnya Drone ini di awal babak kedua, si pemain-pemain Juve masih kaget, dan itu masih di menit pertama kalau nggak salah golnya itu. Masih di menit pertama pertandingan babak kedua, dan itu pemain-pemain Juve masih kaget ya dengan eh, apa dengan gol itu, dan gol ini benar-benar meruntuhkan mentalnya pemain Juve ya. Eh, Kan serangan balik ke pertahanan Juve yang semuanya sangat berbahaya ya. Termasuk untuk golnya Drone ini yang sebetulnya sempat dihalau oleh Di Gregorio tendangan Lukman, tapi kemudian Drone bisa mengeksekusi dengan baik. Untuk gol ketiga ini juga kombinasi yang bagus di lagi-lagi di sisi kanan pertahanan Juve ya. Yang mana pergerakan dari Kolasinac yang eh, Locatelli juga nggak menyangka ya, Locatelli itu sliding Kolasinac, tapi dia nggak menyangka kalau Kolasinac balikan bola ke belakang gitu, yang akhirnya bisa dieksekusi dengan baik baik oleh Zappacosta. Untuk gol keempat Lukman ya, Lukman ini pas ini ya Dusan Vlahovic masuk ya dan bikin kesalahan gitu, dia malah terpeleset, akhirnya bolanya jatuh ke kaki Lukman yang membawa bola sendiri ke pertahanan Juve dan bisa dieksekusi dengan baik gitu. Itu sih ini benar-benar nightmare lah untuk pertahanan Juve. 4 gol kebobolan dengan eh, proses yang lumayan bagus gitu. Kecuali yang penalti itu mungkin ada keberuntungan juga dari Atalantanya sehingga mereka dapat momentum untuk menghajar Juve. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Bustan. Karena emang sebenarnya gol pertama di pertandingan itu ngaruh ya. Kalau misalnya udah kegolan duluan, biasanya emang mental pemain agak kena gitu ya. Oke, kalau dari Mas Riki bagaimana Mas? Silakan Mas. Iya, nightmare buat pertahanan Juventus. Bagus tuh kata-katanya tuh. Jadi memang benar-benar nightmare ya pertandingan tadi malam ya. Terutama buat Kelly, Gatti, ya kan. Diajar habis-habisan semuanya gitu. Jadi memang gol pertama disayangkan ya. Udah dicek VAR, gue pikir memang McKennie terdorong gitu. Tapi ternyata tetap dianggap penalti gitu. Dan itu Iya. sebenarnya memang cukup meruntuhkan mental lah menurut gue ya. Kenapa? Karena di pertandingan dengan beban yang besar, karena Juve sebelumnya juga tahu kalau Inter dan Napoli menang di pertandingan sebelumnya gitu, di pertandingan di hari yang sama gitu kan, otomatis kan jarak poin menjadi semakin jauh. Otomatis di pertandingan tadi malam Juventus datang dengan isi di dalam kepala bahwa oke, gue harus menang di pertandingan malam ini supaya res Scudetto masih bisa berjalan gitu. Tapi nyatanya memang itu membawa sebuah beban yang cukup berat ya Mel. Kaki-kaki mereka terlihat sangat berat kalau gue ngelihat ya. Jadi melangkah pun sulit gitu, apalagi dengan sebuah gol dari titik penalti yang harusnya tidak terjadi di babak pertama, itu membuat semangat mereka pasti akan sedikit menurun gitu di awal babak kedua gitu ya. Dan di awal babak kedua gue juga sangat tidak menyangka gitu. Baru 1 menit atau 2 menit babak kedua berjalan, tiba-tiba ada sebuah serangan yang cukup mematikan gitu ya. Martin Derun syuting dari tengah dan tidak bisa dikawal, itu sangat mengecewakan ya Mel menurut gue gitu. Kenapa bisa terjadi itu gitu. Lini tengah yang telat menutup dan juga lini belakang yang memang kocar-kacir gitu. Jadi save-nya di Gregorio pun juga jadi tidak berarti gitu di penghujung babak pertama gitu, karena kebobolan dengan cepat di awal babak kedua dan sangat disayangkan menurut gue. Lalu di gol ketiga lagi-lagi lini kirinya Atalanta yang superior yang diisi pemain-pemain itu tadi malam, Kolasinac, Costa dan Lukman mengobrak-ngabrik Juventus. Hasilnya adalah ini lucu nih gol ketiga nih. Menurut gua
bukan Locatelli yang harusnya ngejar Kolasinac di situ gitu. Locatelli itu seorang gelandang gitu. Dia bahkan turun terlalu jauh membackup teman-teman di lini belakangnya gitu ya. Bahkan sebuah gerakan luar biasa dari Kolasinac mengembalikan bola ke belakang dan lucunya Kelly cuman merosot aja. Gak tahu dia jagain siapa di situ gitu. Jadi harusnya ujung pembicaraan ini udah tahu ya Mel kalau gua sangat kecewa dengan penampilan Kelly tadi malam gitu ya. Sangat jelek, ratingnya pun juga terlihat sangat buruk gitu. Jadi memang gol ketiga sangat disayangkan kalau misalnya Kelly mungkin fokus ke gerakan Java Costa yang sangat bebas, tidak terkawal di malam itu gitu ya. Mungkin shooting Java Costa bisa keblok gitu ya. Tapi nyatanya Kelly telat untuk menutup itu gitu. Lalu di gol keempat ada no look pass ya, luar biasa. Dusan Vlahovic perlu diberikan tepuk tangan yang luar biasa. Masuk baru 1 menit atau 2 menit, dia memberikan operan yang sangat cantik ya kepada Lukman. Terpleset, dan kita sama-sama tahu sendiri Lukman adalah pemain yang sangat luar biasa, dribbling yang sangat ciamik, cepat, naluri golnya bagus gitu. Jadi memberikan sedikit saja peluang kepada lawan dengan pergerakan seperti ini adalah nightmare gitu ya. Jadi 4 gol yang terjadi tadi malam, kalau bisa dibilang Atalanta cukup beruntung menurut gue iya ya. Cukup beruntung. Kenapa? Karena Juve tidak bisa memainkan skema ini dengan maksimal gitu. Terlalu banyak lubang di sana sini. Dan memang penyelesaian yang mereka lakukan terbilang sangat efektif gitu sih Mel. Jadi memang sangat disayangkan skornya harus berakhir sebanyak ini gitu. Gue pikir ya udahlah berhenti di angka 2 cukup lah, tapi ternyata sampai 4 gitu sih. Oke, terima kasih Mas Riki. Masih banyak kekurangan ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk Atalanta untuk membobol nih gawang dari Juventus. Nah, kalau kita lihat dari rating pemain kali ini ya, semuanya merah membara nih, malah menyala abangku gitu ya. Saking merahnya sampai menyala. Kalau misalnya narasumber nih, gimana nih melihat fenomena tidak ada satupun pemain yang mampu menjaga kualitasnya nih di pertandingan versus Atalanta. Siapa yang ratingnya buruk di antara paling buruk ya menurut narasumber? Kalau bisa yang paling buruk-buruk aja gitu, jadi satu-satu aja gitu. Silakan Mas Riki, paling buruk siapa nih Mas? Kelly of course, Kelly Oke. Minogue, Kelly Clarkson, Kelly Jenner lah semuanya lah Kelly gua melihat Kelly seperti seseorang yang memang belum cukup pantas untuk berada di tim ini. Harga 20 juta yang bahkan lebih mahal dari harganya Fagioli dan juga Dan Huijsen, sungguh amat sangat disayangkan kalau sampai pemain ini bergabung dengan tim ini gitu ya. Gue berharap sih manajemen bisa melihat bahwa Kelly belum siap untuk berada di tim sebesar Juventus. Pergerakannya, cara dia memberikan passing, cara dia melihat pergerakan tanpa bola, cara dia melihat situasi, menurut gue bukan rekan yang cocok untuk seorang Gatti di lini belakang Juve gitu ya. Jadi memang sangat disayangkan Kelly bermain sangat buruk gitu ya. Tapi bukan cuma Kelly sebenarnya, ada Kenan Yildiz, ada Andrea Cambiaso, ada Timothy Weah, ada Nico Gonzalez. Ya memang hampir semua pemain di pertandingan tadi malam memang bermain tidak baik ya. Tapi gue kasih satu apresiasi mungkin untuk Manuel Locatelli karena Locatelli cukup memberikan tenaga dan juga ya raganya dia berada di pertandingan tadi malam lah. Dia cukup bekerja keras di pertandingan tadi malam gitu. Sisanya gue melihat hampir semuanya bermain tidak baik, terutama Kelly. So sorry Kelly. Jadi memang Kelly menurut gue adalah orang yang tidak cukup, pemain yang tidak cukup baik untuk bermain tadi malam. Gitu sih Mel. Oke, terima kasih Mas Riki. Kalau dari Mas Riki berarti Kelly ini kayaknya kurang cocok ya dalam skema Ya, permainan Juventus gitu ya. bukan Oke, tidak kalau cocok Mel, emang nggak di Juve mungkin. oh harusnya emang gak di Juve. Oke, kayaknya dendam banget nih Mas Riki ya. Oke, kalau dari Mas Bustan gimana? Apakah Kelly juga atau mungkin bisa berbeda pemainnya? Silakan Mas. Ya mungkin udah disebutin semua ya sama Mas Riki tadi itu. Rata-rata hampir semua pemain itu bermain dengan buruk ya. Mungkin yang lumayan itu di Gregorio sebetulnya karena ada banyak penyelamatan juga kan. Lupa gue, iya, Iya, betul. walaupun eh, dia kebobolan banyak, tapi Ya, kalau misalnya nggak ada dia iya, iya, juga Juve bisa kebobolan lebih banyak lagi. betul, betul, betul. Tapi mungkin kalau dibilang yang terburuk dari yang terburuk, ya Thiago Motta sih.
Gimana dia nggak bisa mempersiapkan tim ini Iya, dengan iya, iya, iya. mental yang bagus gitu. Bahkan seharusnya dengan momen di jeda babak pertama untuk masuk ke babak kedua harusnya jadi momen untuk membangkitkan mental pemain lagi gitu. Agar mindsetnya bisa benar masuk di babak kedua. Tapi ternyata di babak kedua malah tambah hancur ya permainannya nggak lebih baik lagi. Dan keputusannya juga untuk memasuk memasukkan Kopeners gitu untuk menggantikan Yildiz di kanan itu agak pertanyaan juga gitu. Ngapain dimasukin Kopeners di kanan yang Iya. bukan ranahnya dia untuk main di sayap gitu. Itu jadi pertanyaan juga. Jadi ada banyak keputusan yang salah juga sih dari ini seperti mungkin yang dibilang tadi ya kenapa diganti Weah masuk Kalulu itu. Agak ini juga sih agak pertanyaan juga itu banyak pergantian aneh-aneh lah pergantian pemainnya itu sih. Oke, terima kasih Hmm. Mas Bustan. Ini disuruh sebut pemainnya malah pelatihnya yang terburuk. Tapi setuju sih Mel memang Thiago Motta Setuju. luar biasa hancur semalam. Jangan-jangan pasti hashtag Mota out bisa-bisa naik lagi nih ya Mas, atau udah naik malah ya? Sudah naik. Sudah Udah naik rame. lagi ya? Udah Aduh. rame. Oke, teman-teman Suara Juventini, itu tadi pembahasan kita, walaupun mungkin pembahasannya menyedihkan ya, karena kekalahan. Kalau kemenangan baru asik. Eh, Saatnya aku, Amel, dan juga narasumber kita pamit undur diri. Jangan lupa buat like, komen, di-share, dan juga jangan lupa buat di-subscribe biar kalian gak ketinggalan sama video kita selanjutnya. Terima kasih Oke. semuanya. Kita tutup dengan Final Fine. Forza 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 Juve. 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 Semangat terus, semangat terus. Oke.